mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 6 detik saja. Jadi secara performa, mobil ini sih harusnya superior ya. So before we start this video, don't forget to subscribe this channel, CVT Indonesia, and to like it. Hai guys, welcome back to our YouTube channel, CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Hari ini di tanggal 14 Juli 2022 merupakan kesempatan yang baik bagi Mercedes-Benz Indonesia untuk meluncurkan medium sedan terbarunya, C-Class. Yes, C-Class terbaru ini sudah masuk ke generasi terbaru dengan kode bodinya di W206 dan tersedia dalam 2 varian. Yang di sebelah gue ini adalah versi C300 dan di sebelah sana ada C200. So langsung aja kita bahas apa saja sih yang baru di mobil ini dan apa saja yang ingin ditawarkan. So this is it, CVT Review First Impression, the new C-Class. Kita mendengar kata C-Class, yaitu sudah menjadi benchmark premium medium sedan di Indonesia. C-Class ini udah nggak awam lagi. Jadi ini benar-benar menjadi salah satu pelopor premium medium sedan di Indonesia. Desainnya ini benar-benar berubah, totally fresh. Dia ini sekilas seperti baby S-Class ya, jadi versi mini dari S-Class. Ya, dia sudah menggunakan bahasa desain terbaru. Ini untuk yang varian C300, grillnya kalau kalian perhatikan, ini adalah Mercedes-Benz pattern ya. Desain grillnya ini bagus banget dan ditemani dengan kamera depan ya. Karena memang di Mercy terbaru C300 ini dia sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360. Selain dia mewah, elegan, dia juga sporty. Nah, sportinya itu juga ditambah lagi dengan adanya ini dia, aksen power dome ya. Ini desain disebutnya Mercedes-Benz itu power dome. Jadi memberikan kesan muscle lagi dan machonya lagi di mobil ini. Di headlights-nya dia sudah menggunakan teknologi LED high performance ya. Untuk jarak pencahayaannya sendiri bisa hingga 468 meter. Pencahayaannya sudah bagus, walaupun memang ya kalau dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya ya, ini memang bisa dibilang secara teknologi di bawahnya, tapi pencahayaannya pun masih bagus ya. Overall design dari the new C-Class ini dia elegan, tapi juga memberikan kesan sporty. Sama seperti di depan, di samping sini juga kental terasa aura mewahnya. Tapi selain dia mewah dan elegan, dia juga diberikan aura sporty, terutama di bagian velgnya ya. Yang Mercedes-Benz menyebutnya sebagai aluminium AMG 5-spoke rims ya. Jadi dibalut dengan ban dari Pirelli Cinturato P7 ya. Ini ban high performance. Kesan sportinya lagi juga kental terasa. Yang paling gue suka dari bagian sampingnya ini adalah di C300 terbaru ini sudah disematkan dengan side skirt. Keren banget, membuat bodi mobil ini tuh seakan-akan menjadi lebih lebar. Ini juga yang kami suka dari the new C-Class, yaitu untuk kuncinya yang sudah sama seperti kakak besarnya, si kakak sulungnya si S-Class terbaru ya. Jadi ini sama persis ya. Dan dia untuk mengakses mobil ini pasti sudah keyless entry, jadi hanya tinggal melambaikan tangan untuk membukanya ya, dan pasti dia sudah auto retract. Khusus untuk yang varian C300 ini sudah disematkan dengan fitur panoramic sunroof ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini panoramic sunroofnya dan dia sudah black top seperti ini. Begitu pula juga di bagian belakangnya, ini desainnya kental terasa mewahnya dan juga sportinya. Ya, pertama-tama mewahnya itu terlihat dari desain taillights-nya. Lampu belakangnya ini cantik sekali ya kalau dari belakang, dan apalagi kalau di malam hari. Lanjut ke bagian bawahnya, lower bumpernya. Ya, di sini ada twin pipe. Seperti kesannya ini adalah twin pipe exhaust, tapi sebenarnya exhaust aslinya itu diarahkan ke bawah ya. Jadi ini hanya aksen saja gitu ya. Ya, sangat disayangkan sih sebenarnya, tapi katanya sih untuk mengurangi emisi gas buang ya, jadi diarahkan ke bawah. Oke, jadi overall design dari the new C-Class, terutama untuk varian C300 ini, kami sih suka banget ya, very nice. Baik varian C300 maupun juga C200,
Untuk mekanisme pembukaan bagasinya dia sudah menggunakan hands-free technology ya. Jadi tinggal kita tekan saja dan pasti sudah otomatis terbuka ya. Dia udah power tailgate seperti ini. Dan selain dia dibuka melalui tombolnya, dia juga bisa hanya dengan ada kick sensor ya. Kita hanya tinggal melambaikan kaki kita ya ke arah sini dan ya dia otomatis terbuka ya. Dia udah power tailgate pastinya ya. Dan ruang bagasi ini cukup luas ya. Dia kapasitasnya itu di 450 liter. Jadi cukup untuk membawa 2 koper ya. Koper full size dan 1 golf bag. Kalau kalian merasa masih kurang lagi, kalian bisa menambah space-nya lagi hanya dengan menekan tombol. Ada mekanisme pembukaan kiri maupun di kanan ya. Ini 60-40 ya, jadi memberikan kelegaan kabin yang lebih luas lagi untuk ruang bagasinya. Tapi sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut. Aura kabinnya ini terasa mewah ya, karena memang baik di varian C300 dan juga di C200, plafonnya ya, warna topnya ini dia sudah berwarna hitam. Duduk di sini tuh bener-bener terasa, wow, ini classy banget ya di dalam sini ya. Ambient lighting khas Mercedes-Benz ya, yang bisa dipilih 64 warna. Kursinya ini sudah dibalut dengan full leather ya, dia bahannya itu Artico leather ya kalau Mercedes-Benz sebutnya, dan ini benar-benar terasa nyaman dan enak ya, empuk gitu ya. Kenyamanannya juga ditambah lagi dengan adanya armrest di tengah sini ya, ini enak. Dan di armrestnya ini ada untuk tempat stand fungsinya sebagai stand gadget holder, dan kalau kita tekan lagi dia otomatis memberikan 2 cup holder di sini ya. Ditambah juga dengan bahan door trimnya ini, dia sudah soft touch ya, lalu ada aksen piano black finish di sini dan ada soft padding di sini ya, jadi bisa berfungsi sebagai armrest. Legroom ya, ini legroom yang bisa gue dapatkan di baris kedua ya, ini masih sangat luas sekali ya. Untuk footroomnya juga masih enak banget, dan walaupun memang mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, tapi headroomnya masih sangat mumpuni. Ini juga sudah diberikan kisi-kisi AC ya, juga sudah disematkan dengan adanya sun blinds ya. Di belakang pun juga sudah dilengkapi dengan sun blinds yang bisa dibuka secara elektris. Ya, tapi sayangnya memang yang untuk bagian penumpang baris kedua ini sun blindsnya masih atur secara manual seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari the new C-Class. Layout dashboard dan desainnya benar-benar berubah. Ini fresh banget ya. Ini sekilas seperti desain dashboard dari S-Class ya. Seperti yang kami bilang juga tadi, di bagian eksteriornya itu seperti baby S-Class. Begitu pula juga aura S-Class-nya juga terasa di C-Class terbaru ini. Di sini kisi-kisi AC-nya juga sangat futuristik ya. Di sini ada ambient light khas Mercedes-Benz yang sangat cantik sekali. Brush aluminium dan juga karbon yang glossy seperti ini ya. Sama seperti di belakang juga tadi, di door trimnya juga bahannya ini sudah full soft touch ya, walaupun memang ada di sini masih ada material plastik. Oh ya, untuk menambah kenyamanan lagi, di C-Class terbaru ini sudah disematkan dengan fitur yang namanya Position Seat Automatically. Jadi posisi mengemudi sesuai dengan tinggi kalian, dan ketika kita start positioning, dia otomatis ya mengatur posisi mengemudi dan juga setirnya ya sesuai dengan postur tubuh dan tinggi kalian. Selain setir, kursi, dia juga bisa set posisi dari kaca spionnya. Very nice, features yang nice banget ya. Di sini sudah disematkan dengan MBUX generasi kedua ya, generasi terbaru. Ini layarnya di tengah sini, dan kalau kalian perhatikan ini sudah tidak ada lagi nih physical button di konsol tengahnya. Fiturnya pun juga sangat lengkap ya. Di sini kalian bisa mengatur tadi seat arrangement-nya, lalu ada juga untuk settings, vehicle settings-nya. Ya, oh ya, di C-Class terbaru ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur keselamatan aktif ya. Contohnya saja di sini ada Active Brake Assist, lalu ada Active Lane Keeping Assist dan juga Blind Spot Assist ya. Ada ESP juga yang kalian bisa nonaktifkan juga ya, kalau di generasi sebelumnya belum bisa. Lalu kemudian ada juga pengaturan vehicle ya, driving. Di sini ada driving, comfort juga,
Tadi ada fitur easy entry dan exit features, ambient lighting yang bisa diatur tadi gue sempat mention, ada 64 warna ya yang bisa kalian pilih. Jadi banyak sekali, bisa disesuaikan dengan suasana hati gitu ya. Ini bisa di sini. Lalu ada sistem voice assistant, Hey Mercedes, dan juga info untuk sistem softwarenya gitu ya. Jadi ini sudah cukup lengkap banget. Sudah tidak ada lagi nih physical button di sini. Di sini hanya ada tempat penyimpanan ya. Ini ada 2 cup holder, ada USB-C port dan juga Qi wireless charging. Charge gadget kalian secara wireless. Lalu pastinya ada penyimpanan ya, kalian bisa menaruh handphone. Ada 2 USB-C port lagi untuk menge-charge gadget kalian. Ya, lalu kemudian untuk instrumen clusternya sendiri, ya ini cukup besar ukurannya. Dan dia bisa diganti-ganti ya untuk instrumen clusternya, desain speedometernya gitu ya. Jadi ini nice banget, ada understated, sport, klasik ya. Kemudian juga kalian bisa melihat navigasi di sini dan juga assistance untuk fitur safety-nya tadi. Ya, ini cukup lengkap juga dan resolusinya ini bagus banget ya. Oke, dan untuk setirnya sendiri di C300 ini, desain setirnya ini sangat futuristik. Ini kayak bertingkat seperti ini ya. Sudah dilengkapi dengan pedal shifter pastinya, dan setirnya ini sudah flat bottom. Juga sudah dilengkapi dengan fitur cruise control ya, tapi sayangnya memang belum adaptif, dia masih cruise control biasa, tapi nggak apa-apa. Di sini juga di C-Class terbaru sudah dilengkapi dengan trim 3 memory seat ya, dan sini pengaturan kursinya bisa di-adjust secara elektris, baik di sisi penumpang bagian kiri depan maupun juga di sisi driver. Ini sangat luar biasa, ini improvement yang sangat baik yang diberikan oleh Mercedes-Benz Indonesia terhadap the new C-Class. Very nice. Kita buka dulu kap mesinnya, dan pastinya dia sudah dengan sistem hidrolik ya, pegas. Varian C300 ini dia menggunakan mesin 2000 cc mild hybrid turbo EQ Boost 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 258 horsepower dan torsinya di 400 Nm. Tetapi tidak sampai di situ aja. Mobil ini sudah dilengkapi dengan EQ Boost ya. Jadi bisa meningkatkan horsepower hingga maksimum sebesar 27 horsepower. Ya, jadi ketika kalian sedang berakselerasi, EQ Boost-nya itu bisa membantu akselerasi lagi dari mobil ini. Ya, jadi nice banget ya. Oke, tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang melalui sistem transmisi otomatis 9 percepatan yang Mercedes-Benz sebut sebagai 9G Tronic. Cara performa kita udah gak sabar banget untuk merasakan gimana sih sensasi berkendara dari mobil ini. Mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 6 detik saja. Jadi secara performa mobil ini sih harusnya superior ya. Sekarang kita bahas varian C200-nya. Apa saja sih perbedaannya dengan varian C300 ini? So, langsung aja yuk kita cek. Pertama yaitu di desain grillnya. Di varian C200 Avantgarde ini, desain grillnya dia melintang vertikal seperti ini. Kedua yaitu di desain lower bumpernya. Di C200 ini dia desainnya lebih subtle, sedangkan kalau di C300 AMG dia lebih sporty. Ketiga yaitu desain velgnya yang Mercedes-Benz sebut sebagai aluminium 5-spoke alloy. Ya, di sini desainnya dia sama-sama 5-spoke, tapi untuk kombinasi warnanya dia two-tone juga, ada piano black finish dan juga silver accent. Yang keempat yaitu di C200 Avantgarde ini tidak ada side skirt di samping sini. Yang kelima, di C200 ini belum disematkan dengan fitur panoramic sunroof. Yang keenam yaitu desain lower bumper di bagian belakangnya sini. Di sini lebih terlihat lebih subtle dibandingkan dengan C300 AMG. Yang ketujuh yaitu perbedaan di bagian interiornya. Kalau di C200 Avantgarde ini belum dilengkapi dengan sun blinds, ya baik di sisi kanan, kiri maupun di kaca belakang. Yang kedelapan yaitu aksen pada dashboardnya. Kalau di C300 AMG itu dia glossy, di C200 Avantgarde ini dia lebih matte gitu ya, sama-sama bermotif karbon juga. Yang kesembilan yaitu material dari dashboardnya. Kalau di C200 Avantgarde ini dia menggunakan bahan leather, sama-sama leather, tapi dia teksturnya lebih kasar. Yang ke-10 adalah desain setirnya. Ya, di sini desain setirnya benar-benar berbeda dengan yang C300 AMG, dan di sini belum flat bottom. Yang terakhir pastinya di bagian mesinnya. Oke, di C200 Avantgarde ini dia menggunakan mesin 1500 cc turbo, ya mild hybrid EQ Boost, yang bisa menghasilkan tenaga di 204 horsepower dan torsinya di 300 Nm.
Dan EQ Boost-nya bisa menambah power lagi maksimum hingga di 20 horsepower. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Impression The New C-Class. Tawarkan dalam dua varian, yaitu C200 dan juga C300, masing-masing dibanderol dengan harga 970 juta rupiah dan 1 miliar 95 juta rupiah off the road. Menurut kami, ya, mobil ini bisa memberikan complete package yang sangat baik, mulai dari desainnya yang cakep, fitur safety yang lebih lengkap, dan juga performa mesin yang luar biasa. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk meminang The New C-Class baik C300 maupun juga C200, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan penawaran yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.